Kamu pasti sering mendengar nama-nama besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ya, mereka filsuf dari Yunani kuno. Mungkin itulah yang pertama terlintas dalam pikiran kamu ketika membicarakan tentang filsafat Yunani kuno. Namun, ada seorang filsuf lain yang juga memiliki pandangan hidup menarik dan terus mempengaruhi banyak orang hingga saat ini. Epictetus. Epictetus lahir hampir 2000 tahun yang lalu di Hierapolis, sekarang Pamukkale di Turki, sebagai budak di sebuah rumah tangga kaya. Epaphroditus, pemiliknya, memberinya izin untuk melanjutkan studi liberal dan begitulah cara Epictetus menemukan filsafat. Ia menemukan filsafat melalui Musonius Rufus yang menjadi guru dan mentornya. Epictetus memperoleh kebebasannya tak lama setelah kematian Kaisar Nero dan mulai mengajar filsafat di Roma selama hampir 25 tahun. Ini berlangsung sampai Kaisar Domitian terkenal membuang semua filsuf di Roma. Epictetus melarikan diri ke Nikopolis di Yunani, di mana dia mendirikan sekolah filsafat dan mengajar di sana sampai kematiannya. Di sini, kita akan membahas lebih lanjut tentang kehidupan dan pemikiran Epictetus, serta bagaimana filsafatnya dapat membantu kita hidup dengan bijak di dunia modern. Epictetus memegang keyakinan bahwa kita dapat mengendalikan banyak hal dalam hidup kita, seperti keadaan fisik atau emosi kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita merespon dan bertindak terhadap situasi tersebut. Dia sering menggambarkan hidup sebagai sebuah pertandingan, di mana kita tidak dapat mengubah peraturannya, tetapi kita dapat memilih untuk bermain dengan baik. Salah satu ajaran Epictetus yang terkenal adalah tentang pemisahan antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dia mengatakan bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti sikap dan tindakan kita, dan belajar untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, seperti keadaan alam atau perilaku orang lain. Dalam pandangan Epictetus, kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Dalam bukunya, Enchiridion, Epictetus mengajarkan bahwa kita harus fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, dan membiarkan hal-hal yang tidak terkendali berlalu begitu saja. Dalam situasi sulit, seringkali kita cenderung memikirkan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, seperti tindakan orang lain atau keadaan di sekitar kita. Namun, pandangan Epictetus mengajarkan kita untuk berhenti memikirkan hal-hal tersebut dan fokus pada apa yang dalam kendali kita. Dalam hal ini, kita harus menemukan cara untuk beradaptasi dengan situasi dan mengambil tindakan yang dapat kita kendalikan untuk memperbaiki keadaan. Selain itu, pandangan Epictetus juga menekankan pentingnya menerima kenyataan dan keadaan di sekitar kita. Hal ini berarti bahwa kita harus belajar untuk menerima dan menghadapi situasi sulit dengan bijaksana tanpa mengalami tekanan atau stres berlebihan. Dengan mengikuti pandangan Epictetus, kita dapat memperkuat kemampuan diri kita untuk pulih kembali secara cepat dari situasi sulit dan mempertahankan kesehatan jiwa yang baik. Kita dapat mengembangkan rasa pengontrolan diri, fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, dan belajar untuk menerima kenyataan dengan bijaksana. Epictetus juga menekankan pentingnya etika dan kebajikan dalam hidup kita. Menurutnya, kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai melalui kebajikan, dan kita harus selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang benar. Selain itu, Epictetus juga mengajarkan pentingnya introspeksi dan refleksi pada diri sendiri. Dia mengatakan bahwa kita harus selalu mengevaluasi tindakan dan motivasi kita, dan berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. 5 pembelajaran atau quotes dari seseorang yang awalnya budak lalu menjadi filsuf terkemuka. 1. Tidak ada yang baik atau buruk, yang membedakan adalah pikiranmu sendiri. Suatu peristiwa tidaklah secara inheren baik atau buruk, namun penilaian yang kita berikanlah yang membedakan antara keduanya. Dengan kata lain,
kita memiliki kekuatan untuk menentukan pandangan kita sendiri terhadap suatu kejadian. Misalnya, kamu terjebak macet. Mungkin kamu akan merasa bete, kesel, apalagi pengendara di belakangmu itu selalu mengklakson kamu berkali-kali, dan itu wajar. Tapi, momen kemacetan ini bisa digunakan untuk kamu mendengarkan playlist musik favorit kamu di Spotify. Apalagi di belakangmu ada sang pujaan hati. Bukannya waktu bersama doi akan lebih lama? 2. Hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Epictetus menekankan pentingnya kualitas pikiran kita dalam membentuk hidup kita. Bagaimana kita memilih untuk memandang suatu situasi dan bagaimana kita memilih untuk bertindak akan mempengaruhi arah hidup kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus memperbaiki kualitas pikiran kita agar dapat membentuk hidup yang lebih baik. 3. Hanya ada satu cara untuk bahagia, yaitu berhenti memikirkan hal-hal yang membuatmu tidak bahagia. Ini mengajarkan kita untuk memfokuskan perhatian pada hal-hal yang dapat membuat kita bahagia. Dan kita berhenti memikirkan hal-hal yang tidak memberikan kontribusi positif bagi hidup kita. Dengan demikian, kita dapat menciptakan kondisi yang lebih baik untuk mencapai kebahagiaan. Buat kamu yang belum move on dari doi, yuk bangkit, jadi lebih baik. Ya mungkin aja doi jadinya selalu ninggalin kamu. 4. Penderitaan tidak berasal dari kenyataan itu sendiri, melainkan dari cara kita memandangnya. Kutipan ini menekankan bahwa penderitaan dalam hidup tidaklah disebabkan oleh situasi atau kenyataan itu sendiri, melainkan bagaimana kita memandangnya. Dengan cara pandang yang positif dan bijaksana, kita dapat mengubah pandangan kita terhadap suatu situasi dan meminimalkan penderitaan yang mungkin akan timbul. Ini mirip-miriplah sama kutipan pertama tadi. 5. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dirimu. Saat kita menghadapi banyak tuntutan dan distraksi dalam hidup, seringkali kita terjebak dalam urusan yang tidak ada hubungannya dengan tujuan hidup kita. Sebagai contoh, kita bisa saja terjebak dalam kegiatan yang hanya membuang-buang waktu, seperti berselancar di media sosial atau menonton acara TV yang tidak berarti. Namun, jika kita mengikuti nasihat Epictetus dan tidak membiarkan diri kita terjebak dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan diri kita dapat fokus pada hal-hal yang penting dan relevan dalam hidup kita. Dengan cara ini, kita dapat menggunakan waktu dan energi kita secara efektif dan mencapai tujuan hidup kita yang lebih besar. Itulah Epictetus, seorang budak dengan segala kekurangannya yang melahirkan pemikiran tentang makna hidup yang bisa memberikan kebahagiaan dalam segala kondisi. Semoga dengan video ini bisa membuat kita menjalani hidup dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Peace and salam manis.